Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafil Ramadan dengan NPM 210 663 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan modul compensation dan payroll di UDU versi 16. Nah, modul ini dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola penggajian dan kompensasi karyawan secara sistematis. Dengan modul ini, proses penghitungan gaji, pencatatan akuntansi, hingga pelaporan penggajian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Langkahnya bagaimana? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, prasyaratnya pastikan kalian sudah menginstal modul payroll dan payroll accounting. Di sini ada gambarnya, yaitu UDU 16 payroll accounting dan UDU 16 payroll. Di sini saya sudah install. Lalu, kalian bisa atur hak akses pengguna, yaitu Hana. Dia sebagai manajer HR, dia punya hak akses manajer di modul payroll. Terus Rina sebagai karyawan, dia punya hak akses officer di modul payroll. Caranya, login sebagai admin, kalian masuk ke settings, lalu kalian klik manage users, terus kalian cari deh akun yang ingin kalian atur hak aksesnya. Di sini Hana payroll sebagai manager, lalu Rina payroll sebagai officer. Kalau sudah, kita lanjut membuat salary role kategoris, di mana ini akan menjadi kelompok aturan gaji yang akan digunakan untuk mengorganisir aturan penghitungan pada slip gaji karyawan. Caranya, kalian masuk ke modul payroll, terus kalian pilih salary role kategoris. Lalu, kalian bisa buat baru dengan klik new. Nah, di sini saya sudah buat lumayan banyak. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salary role categories. Itu ada annual netto, ada annual PPh satu, biaya jabatan, gaji pokok, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, PPh satu, tunjangan, dan potongan. Lalu, kalau sudah membuat salary role categories, kita membuat salary roles-nya. Ini adalah aturan yang digunakan untuk menghitung setiap komponen gaji berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Caranya masih di modul payroll, klik configuration, lalu klik salary roles, lalu kalian bisa klik new. Lalu kalian isi deh field-field di dalamnya. Contohnya, di sini saya sudah buat banyak banget juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Total ada 18 salary roles. Nah, yang pertama itu ada annual netto, di mana kategorinya dia annual netto. Kategori ini disesuaikan dengan salary role sekalian, dan ini diambil dari salary role kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Makanya penting untuk membuat salary role kategori dulu. Oke, terus di sini ada juga komponen um, active appears on payslip, terus ada code-nya, terus ada condition based on sama amount type. Nah, active itu berarti aktifkah? Kalau appears on payslip berarti nanti muncul nggak di payslip-nya. Di sini kita centang semua. Dan di sini ada computation-nya atau cara penghitungannya. Di sini tuh ada pilihannya, ada Python code, ada juga fixed amount. Kalau fixed amount berarti amount-nya tuh pasti nggak akan berubah-ubah. Selalu, kalau di sini berarti contohnya annual PPh satu em, totalnya selalu 3 juta. Tapi kalau yang Python code, dia itu harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan variabel-variabel lainnya juga. Di sini ada em, untuk menghitung annual netto, berarti kita perlu menambahkan GP dengan TJN dikurangin POT, lalu dikali 12, seperti itu. Oke, annual netto, ada annual PPh satu, ada biaya jabatan, dia juga fixed amount 500.000, terus gaji pokok, dia em, em, nilainya berdasarkan gaji eh, gaji berdasarkan kontrak karyawan tersebut. Di sini variabelnya kontrak wage kan. Lalu ada juga penghasilan kena pajak, dia di sini juga pakai Python code, Anet dikurangin PTKP,
Terus di sini ada penghasilan tidak kena pajak, ada fixed amount-nya, ada PPh satu, tunjangan tambahan, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan JKM, tunjangan JHT, tunjangan JP, iuran BPJS Kesehatan, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, dan net salary. Nah, kalau kalian lihat, banyak yang perhitungannya menggunakan Python code karena memang jumlah penggajian tersebut kebanyakan dihitung dulu berdasarkan gaji karyawannya. Nih, di sini contoh ada yang tadi deh BPJS, iuran untuk BPJS Kesehatan. Dia kan kategorinya potongan. Terus berarti nanti dari gajinya itu akan ada sebagian untuk iuran BPJS Kesehatan. Nah, jumlah nominalnya berapa? Nominalnya berdasarkan perhitungannya nih, berarti gajinya dikali 0,04 seperti itu. Atau berarti 4% dari gaji totalnya. Nah, kalau kita sudah buat semuanya, nah kita perlu untuk mengatur akun debit dan kredit untuk net salary. Kita masuk ke net salary tadi, terus kita isi debit account dan credit account-nya. Di sini, karena saya belum punya debit account, maka saya buat dulu nih debit account-nya. Setelah diisi semua, lalu kalian tambahkan deh debit account dan credit account-nya. Kalau sudah ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Lalu, kita lanjut untuk membuat salary structures, di mana ini adalah kerangka kerja gaji yang menggabungkan semua aturan gaji menjadi satu kesatuan. Nah, masih di model payroll, kalian klik yang salary structures, lalu kalian klik new. Di sini, kalian bisa tulis namanya. Di sini saya menambahkan namanya salary PT kita, berarti gaji untuk perusahaan PT kita. Dan kalian bisa masukin semua salary roles yang sudah kalian buat sebelumnya dengan cara klik add a line, lalu kalian klik semua salary role yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menambahkan semua salary role-nya untuk salary structure salary PT kita seperti itu. Lalu kalau sudah dibuat salary structure-nya, kita lanjut untuk membuat kontrak karyawan. Kalian bisa masuk ke modul employees, lalu klik kontrak, lalu setelah klik kontrak, kalian bisa pilih kontrak karyawan yang ingin kalian atur. Di sini saya ingin mengatur kontrak Rina, berarti saya cari Rina dulu nih. Di sini kalian bisa search Rina, terus kalian klik Rina, terus kalian klik create untuk membuat kontrak yang baru. Nah, kalian isi deh field-fieldnya. Di sini kan saya klik create, lalu um, nanti em, kalian bisa tulis nama kontraknya apa. Di sini saya nama kontraknya CTR 001. Employee-nya untuk Rina, nanti ini semua langsung akan terisi secara otomatis berdasarkan data employee-nya. Di sini kan Rina kerja di Departemen Production, dia juga employee. Terus job position-nya Kepala Seksi Production Scheduling dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa memilih nih salary structure untuk kontrak ini itu salary yang mana. Di sini saya memilih salary PT kita yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada kontrak start date sama end date-nya. Di sini saya um, isi dalam rentang 2 tahun. Terus working schedule-nya standar yaitu 40 jam per minggu. Dan kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian. Nah, di sini juga ada um, salary journal. Di sini karena saya sebelumnya belum pernah buat, jadi saya buat dulu. Namanya payroll. Terus di sini bisa diisi nih bank account-nya, suspense account, profit account, loss account, currency-nya apa. Kalau sudah bisa di save and close lalu dipilih payroll gitu. Lalu kalau sudah kalian bisa mengubah statusnya menjadi running dengan cara klik running ini. Kalau sudah diklik menjadi running, nanti kalian bisa lihat kontrak tersebut di sini. Jadi ada nama employee-nya Rina, kontrak name-nya apa, start date-nya tanggal berapa, dan statusnya apa. Di sini statusnya sudah jadi running. Lalu sekarang kita lanjut untuk membuat payslip atau slip gaji.
Ini adalah dokumen penggajian yang memuat rincian gaji karyawan. Kita masuk lagi ke modul payroll, klik employee payslips, lalu klik new, lalu kita pilih nama karyawannya. Di sini saya akan pilih Rina. Klik new, lalu kita isi beberapa fieldnya. Di sini kan saya ingin membuat payslip untuk Rina, makanya saya menuliskan employee name-nya Rina, lalu periodnya bisa diisi, terus kontraknya berdasarkan kontrak tadi yaitu CTR 001, terus ada reference, terus ada structure-nya pakai yang salary PT kita. Terus kalau sudah diisi semua, di sini juga ada workdays. Di sini workdays-nya number 21168 kontraknya yang apa. Lalu kalau sudah diisi semua, kalian bisa klik compute sheet. Di mana compute sheet ini akan menghitung semua salary rule di salary PT kita berdasarkan workdays dan gajinya Rina. Kalau misalnya kalian klik compute sheet, lalu kalian pilih klik yang salary computation, nanti langsung keluar tuh nominal-nominalnya per masing-masing salary role. Di sini ada annual PPh satu amount-nya 3 juta, total 3 juta. Ini tuh sudah dihitung berdasarkan um, komputasi yang kalian tentukan tadi. Contoh, coba kita cari yang iuran BPJS tadi. Nih, iuran BPJS Kesehatan. Di sini dia 320.000, berarti dia sudah dihitung 4% dari gajinya Rina. Pastikan semuanya sudah terhitung. Kalau misalnya ada yang nol, berarti mungkin ada permasalahan di bagian sequence-nya. Coba kalau kalian menemukan yang nol, kalian bisa pilih salary rule-nya, lalu ubah sequence-nya menjadi lebih tinggi. Karena sequence ini semakin kecil angka sekuensnya semakin tinggi prioritasnya dalam perhitungan. Jadi mungkin ada yang seharusnya dia dihitung terlebih dahulu supaya bisa dihitung untuk salary role yang lain. Jadi bisa diatur sesuai dengan perhitungannya gitu. Lalu em, kalau sudah benar semua, kita bisa konfirmasi payslips-nya. Nah, sebagai Hana, yaitu manajer HR, bisa klik confirm. Ketika diklik confirm, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada tulisan done. Terus bisa juga nih di cancel payslip, refund, atau send email. Nah, kalau sudah di confirm, kalian juga bisa melihat accounting entry-nya sebagai bukti bahwa slip gaji telah dicatat dalam jurnal akuntansi. Jadi ketika diklik confirm, itu bakal kalian klik yang accounting information, terus kalian lihat yang accounting entry, di situ bakal muncul jurnal akuntansinya seperti ini. Lalu kalian em, sebagai karyawan, kita juga bisa memastikan apakah kita sudah menerima payslip-nya atau belum. Nih, di sini saya login sebagai Rina, yaitu karyawannya. Terus kita masuk ke modul payroll, pilih yang employee payslips. Kalau dilihat di sini sudah muncul employee payslip-nya. Dan kalian juga bisa, sebagai karyawan, kalian juga bisa lihat di salary computation-nya apakah sudah benar atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.